Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai theoretical framework dan hypothesis development. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ajrun Yafi Tamam dengan NPM 23.013.01.0255. Lalu ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan NPM 23.013.01.0269. Lalu ada Geo Menang Sijabat dengan NPM 23.013.01.0106, dan saya sendiri Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM 23.013.01.0264. Materi pertama yaitu the need for theoretical framework. Jadi, kenapa theoretical framework atau kerangka teoritis itu sangat penting? Karena kerangka teoritis itu mewakili keyakinan seseorang atau peneliti tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep saling terkait satu sama lain, dan penjelasan tentang mengapa peneliti percaya bahwa variabel-variabel ini saling terkait, baik model maupun teori, itu mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelumnya di area masalah. Adapun pengintegrasian keyakinan logis peneliti dan penelitian yang dipublikasikan sambil mempertimbangkan batasan dan kendala yang mengatur situasi sangat penting dalam mengembangkan dasar ilmiah untuk menyelidiki masalah penelitian. Adapun proses dari membangun kerangka teoritis, yang pertama adalah memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model peneliti. Jadi seorang peneliti harus menjelaskan apa-apa saja konsep atau variabel-variabel yang akan dimasukkan pada penelitian. Lalu yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori Anda. Jadi setelah memperkenalkan definisi dan menjelaskannya, maka dikembangkan terkait dengan model konseptualnya. Disusun lalu dikembangkan. Lalu yang ketiga ada menyusun teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel dalam model penelitian. Jadi setelah diberikan definisi, lalu disambungkan, dikembangkan, lalu setelahnya dikaitkan antar satu variabel dan variabel yang lainnya. Maka dari kerangka teoritis, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa apakah teori seseorang itu atau peneliti itu valid atau tidak. Nah, hubungan yang dihipotesiskan kemudian dapat diuji melalui analisis statistik yang sesuai. Oleh karena itu, seluruh proyek penelitian deduktif didasarkan pada kerangka teoritis. Meskipun hipotesis yang dapat diuji tidak selalu dihasilkan, seperti dalam beberapa proyek penelitian terapan, pengembangan kerangka teoritis yang baik adalah hal yang penting untuk memeriksa masalah yang sedang diselidiki. Karena kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan, hubungan antar variabel-variabel yang dianggap penting untuk studi situasi masalah tertentu. Maka sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan variabel dan apa saja jenis-jenis variabel yang berbeda. Selanjutnya adalah variabel. Jadi variabel adalah apapun yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nah, nilai-nilai tersebut itu dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek dan orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Nah, untuk variabel sendiri, contohnya itu seperti unit produksi, lalu ada absensi atau ketidakhadiran dan motivasi. Nah, untuk variabel sendiri itu dapat dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah dependent variable atau variable dependent, yang mana variabel ini menjadi perhatian utama bagi peneliti. Nah, tujuan peneliti adalah untuk memahami dan menggambarkan variabel dependent atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain,
Variabel dependen ini adalah variabel utama yang dapat diselidiki sebagai faktor yang layak. Adapun melalui analisis variabel dependen, dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tertentu. Untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik untuk mengukur dan menguantifikasi variabel dependen serta variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen ini. Lalu yang kedua ada independent variable, yang mana variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Artinya ketika variabel independen ada, maka variabel dependen juga ada. Dan dengan setiap unit peningkatan dalam variabel independen, maka ada juga peningkatan atau penurunan dalam variabel dependen. Dengan kata lain, variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Lalu di sini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi terkait dengan independent variable. Yang pertama adalah variabel independen dan dependen itu harus saling berhubungan. Dengan kata lain, perubahan pada variabel dependen harus dikaitkan dengan perubahan pada variabel independen. Lalu yang kedua, variabel independen harus mendahului variabel independen. Harus mendahului variabel dependen. Lalu yang ketiga, tidak ada faktor lain yang seharusnya menjadi penyebab kemungkinan perubahan pada variabel dependen. Dan yang terakhir, penjelasan logis atau teori diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu ada variabel yang ketiga yaitu variabel moderating atau variabel moderat, yang mana variabel ini memiliki efek kontingen yang kuat pada hubungan antara variabel independen maupun variabel dependen, yang berarti keberadaan variabel ketiga atau variabel moderat itu dapat memodifikasi hubungan asli antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu ada variabel yang terakhir, yaitu variabel mediator atau variabel intervening, yang mana variabel ini akan muncul pada saat variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan saat dampaknya dirasakan pada variabel tersebut. Oleh karena itu, ada kualitas temporal atau dimensi waktu dalam variabel mediator. Dengan kata lain, memasukkan variabel mediator ke dalam penelitian itu membantu peneliti untuk memodelkan sebuah proses. Variabel mediator muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu untuk mengkonseptualisasikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bagaimana teori dihasilkan? Setelah menelaah berbagai jenis variabel yang dapat beroperasi dalam suatu situasi dan bagaimana hubungan di antara variabel-variabel tersebut dapat ditetapkan, sekarang kita dapat melihat bagaimana kita dapat mengembangkan kerangka teori untuk penelitian kita. Kerangka teori merupakan fondasi tempat keseluruhan proyek penelitian deduktif dibangun. Ini adalah jaringan jaringan asosiasi yang dikembangkan secara logis, dijelaskan dan dirinci di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan identifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Pengalaman dan intuisi juga membimbing pengembangan kerangka teori. Menjadi jelas pada tahap ini bahwa untuk mendapatkan solusi yang baik atas suatu masalah, seseorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang dengan benar dan kemudian variabel-variabel yang berkontribusi terhadapnya. Penting melakukan tinjauan pustaka secara menyeluruh serta melakukan penelitian eksploratif dan induktif kini menjadi jelas. Setelah mengidentifikasi variabel-variabel yang sesuai, langkah selanjutnya adalah merinci jaringan hubungan di antara variabel-variabel tersebut sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan kemudian diuji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak, sejauh mana masalah dapat diselesaikan menjadi jelas. Kerangka teori dengan demikian merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Hubungan antara tinjauan pustaka dan kerangka teori adalah bahwa tinjauan pustaka memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kerangka teori. Artinya tinjauan pustaka mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin penting sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian sebelumnya. Hal ini ditambah dengan koneksi logis lainnya yang dapat dikonsep
divisualisasikan menjadi dasar dari model teoritis. Kerangka teori mewakili dan merinci hubungan antara variabel-variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan tersebut, dan menjelaskan sifat serta arah hubungan tersebut. Sama seperti tinjauan pustaka menetapkan panggung untuk kerangka teori yang baik. Kemudian komponen-komponen kerangka teori. Nah, kerangka teori yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah, dan kemudian menjelaskan dan menguraikan hubungan antar variabel tersebut, hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan jika relevan variabel modernisasi dan mediasi dijabarkan. Jika variabel moderasi penting untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang mereka moderasi, penjelasan mengapa mereka berperan sebagai moderator juga harus disertakan. Jika ada variabel mediasi, diskusi dengan bagaimana atau mengapa mereka diperlukan sebagai variabel mediasi juga diperlukan. Setiap hubungan antar variabel independen sendiri atau antara variabel dependen juga harus dijabarkan dengan jelas dan dijelaskan secara memadai. Perlu dicatat bahwa kerangka teori yang baik tidak harus selalu kompleks. Nah, terdapat tiga faktor dasar yang harus dimasukkan dalam setiap kerangka teori, yaitu yang pertama, variabel-variabel yang dianggap relevan dengan studi harus didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model yang harus diberikan. Kemudian yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Kemudian tidak selalu mudah untuk menghasilkan definisi yang disepakati secara umum untuk variabel yang relevan. Seringkali terdapat banyak definisi yang tersedia dalam literatur. Namun definisi yang dipilih dengan baik atas konsep-konsep dibutuhkan, karena hal ini akan membantu peneliti memberikan penjelasan atas hubungan antara variabel-variabel dalam model penelitian. Kemudian model konseptual sendiri membantu peneliti menyusun diskusi literatur. Sebuah model konseptual menggambarkan ide-ide tentang bagaimana konsep-konsep atau variabel-variabel dalam model saling berhubungan. Diagram skematik dari model konseptual membantu pembaca dan untuk memvisualisasikan hubungan-hubungan yang diteorikan antar variabel-variabel dalam model peneliti, dan dengan demikian memperoleh gambaran cepat tentang bagaimana peneliti berpikir bahwa masalah manajemen dapat diselesaikan. Oleh karena itu, model konseptual sendiri diekspresikan dalam bentuk ini. Namun hubungan-hubungan antar variabel-variabel juga dapat dijelaskan secara memadai dalam bentuk kata-kata, baik di diagram skematik dari model konseptual maupun deskripsi hubungan antar variabel dalam bentuk kata-kata harus disertakan agar pembaca dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan-hubungan yang diteorikan. Hal ini memfasilitasi dan merangsang diskusi tentang hubungan antar variabel dalam model. Oleh karena itu penting bahwa model peneliti didasari pada teori yang kuat. Baik, di sini selanjutnya yaitu hipotesis development. Setelah kita mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam suatu situasi dan menjelaskan hubungan antar variabel tersebut melalui penalaran logis dalam kerangka teori, maka langkah selanjutnya adalah menguji apakah hubungan yang kita duga memang benar ada. Disinilah peran hipotesis sangatlah penting. Terus apa itu hipotesis? Ya, hipotesis adalah pernyataan sementara yang bersifat testable atau dapat diuji. Pernyataan ini berfungsi untuk memprediksi apa yang akan kita temukan dalam data empiris. Biasanya hipotesis dirumuskan dari teori yang menjadi dasar kerangka konseptual yang kita teliti. Dengan menguji hipotesis, kita bisa mengonfirmasi hubungan yang kita duga sekaligus menemukan solusi dari masalah penelitian kita. Sebagai contoh, kita bisa mengajukan hipotesis workforce diversity has a positive effect on organizational effectiveness. Pernyataan ini bisa diuji dengan mengukur sejauh mana keberagaman tenaga kerja berhubungan dengan efektivitas organisasi. Jika hasil pengujian statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, maka hipotesis tersebut dapat dianggap terbukti. Selanjutnya di sini statement of hypothesis format.
yaitu ada if-then statement. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antar variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok terhadap satu atau beberapa variabel. Misalnya, young women will be more likely to express dissatisfaction with their body weight when they are more frequently exposed to images of teen model in advertisement. Format seperti ini itu menegaskan hubungan sebab akibat yang ingin diuji. Selanjutnya ada directional and non-directional hypothesis. Directional hypothesis menyebutkan arah hubungan antar variabel. Misalnya, the greater the stress experience in the job, the lower the job stratification of employees. Women are more motivated than men. Hipotesis ini sudah jelas menunjukkan hubungan positif atau negatif atau menyebutkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah pada variabel tertentu. Selanjutnya non-directional hypothesis. Sebaliknya, hanya menyatakan adanya hubungan tanpa menyebutkan arahnya. Contohnya, there is a relation between arousal seeking tendency and consumer preference for complex product design. There is a difference between the work ethic values of American and Asian employees. Dalam kasus seperti ini, peneliti hanya menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan, tetapi tidak menegaskan apakah hubungan itu positif atau negatif atau siapa yang lebih unggul. Baik, pada selanjutnya di sini membahas mengenai hipotesis nol dan alternatif. Jadi untuk metode deduktif hipotesis mensyaratkan hipotesis dapat diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga peneliti lain dapat membuktikan kepalsuan hipotesis tersebut. Oleh karena itu, hipotesis terkadang disertai dengan semua hipotesis dan hipotesis membuktikan kepalsuan hipotesis hipotesis 0 H yang merupakan hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis dan diberikan label or an alternate hypothesis. Yang mana ketika digunakan hipotesis 0 dianggap benar hingga bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis yang menunjukkan sebaliknya. Dan misalnya hipotesis 0 dapat menyatakan bahwa periklanan tidak memengaruhi penjualan atau bahwa perempuan dan laki-laki memiliki jumlah sepatu yang sama. Yang mana secara lebih umum hipotesis pertama adalah bahwa korelasi antara dua variabel sama dengan 0 atau bahwa perbedaan rata-rata populasi sama dengan 0, yang mana dengan angka pasti lainnya. Biasanya pernyataan pertama adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada korelasi atau tidak signifikan, yang mana antara ketiga variabel atau tidak ada perbedaan signifikan antara ketiga variabel. Hipotesis kedua yang merupakan kebalikan dari hipotesis pertama adalah pernyataan yang menyatakan hubungan yang menunjukkan perbedaan antar kelompok. Baik, pada slide selanjutnya membahas mengenai implikasi manajerial. Jadi dalam pengetahuan tentang apa dan tujuan kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dihasilkan, memungkinkan manajer untuk menjadi penilai yang cerdas atas laporan penelitian yang diajukan oleh konsultan. Pada titik yang dimana menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen, mana memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana berbagai faktor variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel dependen dalam
dapat memberikan solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut atau variabel dependent dalam model, yang mana pemahaman tentang konsep variabel moderasi kemungkinan manajer untuk memahami memahami bahwa beberapa solusi yang diajukan mungkin tidak menyelesaikan masalah untuk semua orang dalam setiap situasi. Baik, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.